Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai metode klasifikasi menggunakan algoritma 1R dan 0R. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 3 SD 1 yang beranggotakan Adi Habibi Harahap, Aldias Irfan Nugraha, Irfan Permana Bustami, M. Baital Salsabil, Sabrila Hafifah, dan Faradinia Solaita. Nah, pada video kali ini kami memiliki 4 outline yang akan dibahas selanjutnya. Yang pertama ada konsep dan definisi, yang kedua ilustrasi dan perhitungan, yang ketiga kelebihan dan kelemahan, dan yang keempat adalah implementasi pada tools yang ada. Nah, tanpa panjang lebar lagi di pembukaan, kita langsung aja pada konsep dan definisi. Yang pertama ada 1R. 1R merupakan singkatan dari one rule. Nah, algoritma 1R ini merupakan algoritma klasifikasi sederhana yang menghasilkan pohon keputusan atau decision tree satu tingkat. Algoritmanya akan membangkitkan sebuah rule untuk setiap atribut, kemudian memilih rule dengan error paling kecil dan digunakan sebagai one rule-nya. Untuk membuat rule setiap atribut yang ada, maka perlu membuat tabel frekuensi untuk setiap atribut dengan targetnya. Selanjutnya, algoritma 0R. Algoritma 0R ini merupakan klasifikasi paling sederhana yang bergantung pada target dan mengabaikan semua prediktor yang ada. Nah, algoritma 0R ini hanya memprediksi kategori mayoritas atau kelas. Meskipun tidak ada kekuatan prediktabilitas dalam 0R, tetapi berguna untuk menentukan kinerja baseline sebagai tolak ukur untuk metode klasifikasi lainnya. Nah, udah selesai nih konsep dan definisi. Selanjutnya yaitu mengenai ilustrasi perhitungan menggunakan algoritma 1R dan 0R. Nah, pada outline yang kedua ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, silakan. Oke, baik teman-teman. Saya akan melanjutkan presentasi hasil diskusi kami mengenai metode klasifikasi 1R dan 0R. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ilustrasi perhitungan pada algoritma 1R. Nah, untuk ilustrasi perhitungan 1R itu memiliki beberapa langkah. Yang pertama adalah jika fitur pada dataset merupakan nilai kontinu, maka harus dilakukan diskretisasi. Artinya, ketika kita memiliki sebuah dataset di mana nilai-nilainya bersifat kontinu, maka kita harus melakukan perubahan ke nilai diskret. Kemudian, hitunglah seberapa sering setiap nilai target kelas muncul. Kemudian temukan kelas dengan frekuensi paling tinggi. Selanjutnya buat aturan rule dengan memperhatikan nilai dari prediktor. Kemudian hitung kesalahan total aturan masing-masing prediktor. Kemudian nilai error untuk masing-masing kategori pada tiap fitur dihitung dengan menjumlahkan nilai frekuensi dari kelas-kelas lain yang bukan kelas yang paling sering muncul. Dan yang terakhir, pilih prediktor dengan kesalahan total terkecil. Untuk kesempatan kali ini, kita memiliki dataset tentang data bermain golf, di mana jika kita melihat di sini bahwa nilai-nilai daripada datanya itu bersifat diskret. Kemudian ada 14 data di mana memiliki 4 prediktor, yakni cuaca, suhu, kelembaban, dan berangin. Kemudian target kelasnya adalah apakah bermain golf ataupun tidak. Nah, dari dataset yang kita miliki, kita membuat klasifikasi atau tabel frekuensi untuk masing-masing prediktor dengan target kelasnya. Yang pertama adalah untuk cuaca memiliki kategori cerah, berawan, dan hujan. Ketika cuaca cerah, yang bermain golf ada 2, sedangkan yang tidak ada 3. Begitu juga untuk yang berawan, yang bermain golf ada 4, dan yang tidak bermain golf tidak ada, dan yang hujan ada 4
yang bermain golf dan yang tidak adalah 1. Nah, oleh karena itu untuk cuaca cerah keputusannya adalah tidak. Sedangkan yang berawan keputusannya ya, dan yang hujan keputusannya ya. Sehingga tingkat akurasi yang kita dapatkan daripada prediktor cuaca itu 0,78. Nah, selanjutnya untuk prediktor suhu memiliki 3 kategori juga, yakni panas, sejuk, dan dingin. Untuk suhu panas, bermain golf itu ada 2 dan yang tidak main juga ada 2. Kemudian untuk yang sejuk ada bermainnya 4 dan yang tidak ada 2, dan yang dingin bermainnya 4 sedangkan yang tidak bermain tidak ada. Sehingga untuk panas keputusannya itu bisa tidak, bisa ya. Kemudian untuk sejuk keputusannya ya, dan juga dingin keputusannya ya. Sehingga tingkat akurasi untuk prediktor suhu itu adalah 0,71. Kemudian kita masuk ke prediktor kelembaban, di mana kita lihat memiliki 2 kategori, yakni tinggi dan juga normal. Untuk kelembaban yang tinggi, yang bermain golf ada 3, sedangkan yang tidak bermain golf ada 4. Dan untuk kelembaban normal ada 7 yang bermain golf dan yang tidak bermain tidak ada. Sehingga untuk kelembaban yang tinggi keputusannya adalah tidak, dan yang normal keputusannya ya. Sehingga tingkat akurasi untuk prediktor kelembaban itu 0,78. Nah, beralih ke prediktor berangin, kita memiliki 2 kategori, yakni salah dan benar. Untuk salah, yang bermain golf itu ada 4, sedangkan yang tidak bermain ada 2. Untuk kategori salah, yang bermain ada 6 dan yang tidak bermain ada 2. Sehingga untuk tidak berangin itu keputusannya ya, dan juga yang berangin keputusannya adalah ya. Sehingga tingkat akurasi untuk prediktor berangin ada 0,71. Nah, dari hasil perhitungan, analisis perhitungan yang kita lakukan, maka yang dipilih sebagai prediktor itu ada 2, yakni antara cuaca atau kelembaban. Akan tetapi yang dipilih itu hanya boleh 1. Jadi pada kasus ini kita memilih cuaca yang dipilih sebagai prediktor dengan tingkat akurasi 0,78 atau 78%. Sehingga output ataupun rule yang didapatkan daripada perhitungan 1R ini memiliki rule jika cuaca sama dengan cerah maka bermain tidak, jika cuaca berawan maka bermain ya, dan jika cuaca hujan maka bermain ya. Baik teman-teman sekalian, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilahkan. Sekarang kita akan membahas mengenai ilustrasi perhitungan 0R. Pada algoritma 0R ini, penghitungan hanya melihat pada kelas target, tanpa memperhatikan kelas prediktornya. Langkah awalnya adalah kita akan membuat tabel frekuensi untuk kelas target. Kemudian nantinya akan dipilih nilai dari kelas target yang paling sering muncul, atau mayoritasnya. Misalnya, contohnya dari data berikut ini. Di sini cuaca, suhu, kelembapan, dan berangin itu merupakan kelas prediktornya. Sementara main di sini adalah sebagai kelas targetnya. Dari kelas targetnya, kita bisa mendapatkan bahwa nilainya itu berjumlah total 10, sementara nilai tidak berjumlah total 4. Jadi, jika digunakan klasifikasi 0R sebagai berikut, akan dihitung akurasinya dari nilai yang berjumlah paling banyak dibagi total jumlahnya. Hasilnya adalah 0,71. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan training set ini, maka akan menghasilkan keputusannya sebesar 71%.
sekarang kita akan mencoba implementasi Zero-R di RStudio-nya. Pertama kita akan mengimport datasetnya terlebih dahulu. Di sini datasetnya akan kita masukkan dengan nama Wither. Lalu di sini diisi lokasi penyimpanan datasetnya. Nah, kalau sudah, kita akan mencoba melihat dulu beberapa baris di atasnya. Nah, kita kan gunanya untuk melihat ini biar kita bisa tahu kelas targetnya itu berada di kolom keberapa. Di sini kan kelas targetnya adalah main. Main di sini adalah kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah tahu berada di kolom kelima, kita tinggal tulis label Wither 5. Nah, ini gunanya untuk menghitung jumlah ya dan jumlah tidaknya. Nah, karena Zero-R tidak memperhatikan kelas prediktornya, maka untuk menghitung akurasinya kita tinggal masukkan jumlah yang paling banyak, yaitu 10 dibagi totalnya 14 dikali 100. Nah, akan dihasilkan akurasi untuk menghasilkan keputusan ya sebesar 71,4 sekian persen. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari metode OneRule atau OneR di R. Jadi yang R yang saya pakai di sini adalah RGUI yang seperti ini, bukan RStudio. Sebenarnya fungsinya sama saja, hanya saja berbeda tampilannya. Jadi dataset yang kita pakai di sini adalah dataset golf yang ada di pertemuan kedua, yaitu bagaimana pemilihan keputusan bermain golf di suatu hari dilihat dari outlook-nya atau cuacanya, temperaturnya, kelembabannya, dan angin. Lalu kita buka R-nya. Lalu di sini saya menggunakan dua package, yaitu package readxl untuk open file Excel-nya dan package OneR untuk metode OneRule itu sendiri. Nah, berarti pertama-tama kita buka package-nya, tapi sebelum dibuka berarti kita install dulu kalau belum diinstal. Seperti install package, buka kurung OneR, dan R-nya besar, dan readxl. Nah, karena di laptop saya sudah diinstal, maka langsung saja kita buka library OneR, pakai kutip 2. Oh, enggak berarti. Dan juga library readxl. Oh, enggak juga, berarti pakai kutip 2. Ya gini aja, kalau misalnya error berarti pakai kutip 2, kalau misalnya error lagi, kalau enggak ya udah. Nah, lalu kita buka file Excel-nya dengan menggunakan fungsi read_excel yang ada di package readxl. Jadi caranya itu nama datanya, kita namain data dulu, read_excel file.choose. Jadi kita pilih data filenya yang ada di library kita. Nah, di sini saya menyimpannya dengan nama golf data mining yang data tadi. Nah, kita cek lagi nih, datanya udah ada belum? View data, V-nya besar ya. Wah, sudah nih. Situ kita cek tipe datanya, tipe data dari masing-masing kolom dengan menggunakan fungsi str data. Wah, ternyata tipe datanya itu karakter. Sedangkan untuk implementasi metode OneRule di sini kita harus menggunakan tipe data faktor atau numerik. Jadi kita ubah dulu nih
tipe datanya dari karakter menjadi faktor dengan menggunakan fungsi s.factor. Nah, jadi masing-masing kolom yang ada Outlook, Temp, dan kawan-kawannya itu kita ubah tipe datanya masing-masing dengan menggunakan s.factor. Itu dengan cara seperti ini. Outlook s.factor. Nah, nama tabel itu apa? Data dolar, nama kolomnya Outlook. Nah, ini sebenarnya udah tipe data udah berubah. Jadi kita tulis dulu semua kolomnya ya. Dolar, temp, Windy, dan juga Play Golf. Golf. Nah, habis itu karena ini baru satu per kolom, jadi kita satukan semuanya menjadi satu tabel dengan cara menggunakan fungsi data.frame. Nah, berarti sekarang kita ubah aja nama tabel itu golf ya. Golf data.frame buka kurung. Nah, ini berarti kolomnya bersesuaian aja sama tabel yang awal. Berarti Outlook yang pertama, terus temp, humidity, windy, sama play underscore golf. Nah, kita view dulu nih, benar apa enggak? Oh, udah sama ya. Berarti kita cek lagi struktur datanya apakah sudah berubah. Golf, wah sudah berubah jadi tipe data faktor. Nah, habis itu kita bisa gunakan metode one rule di sini. Nah, berarti kita bagaimana cara mengimplementasi metode one rule di sini dengan menggunakan fungsi namanya 1R. Inisiasinya itu sama kayak model regresi, yaitu model 1R. Nama tabelnya yaitu golf, verbose sama dengan true. Nah, kalian bingung kan pasti verbose ini maksudnya apa? Nah, verbose ini jadi kan hasil dari model 1R bla 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 ini itu ada namanya atribut dan akurasi. Nah, verbose true ini maksudnya urutan akurasi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, kalau verbose-nya false berarti sebaliknya dari yang paling rendah ke yang akurasinya paling tinggi. Nah, berarti di sini kita dapat nih ternyata atribut Outlook yang menjadi root dari tabel Play Golf ini. Sekarang kita summary model buat lihat ringkasannya. Nah, berarti summary-nya jika Outlook-nya overcast maka play golf, jika Outlook-nya rainy maka tidak bermain golf, dan jika Outlook-nya sunny maka bermain golf dengan tingkat akurasi 71,43%. Nah, di sini. Nah, bagaimana jika urutan dari si Outlook dan humidity ini kan harus akurasi sama ya? Kok bisa sih Outlook yang pertama? Nah, berarti karena ini pemilihan kolomnya Outlook itu ditempatkan di pertama. Coba kita tukar kolom humidity dan Outlook. Berarti dari golf tadi ya. Golf, kita tukar nih. Outlook sama humidity. Humidity sama Outlook. Coba ya. Model. Nah, sekarang kelihatan kan kenapa si humidity yang pertama? Karena humidity adalah kolom yang lebih dulu dibanding Outlook gitu. Nah, that's why. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, oke. Sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan klasifikasi 0R dan 1R menggunakan aplikasi WK. Ya, pertama-tama pastikan dulu bahwa kalian memiliki aplikasi WK. Jika belum, silahkan menuju ke situs resmi dari WK seperti di atas ini.
Lalu ikuti instruksi yang ada di sana untuk menginstal dan mendownload aplikasi WK. Jika sudah, silahkan kalian buka start menu aplikasi WK-nya, www.kakkWK. Kita tunggu. Nah, maka akan muncul jendela seperti di layar ini. Kita klik OK saja. Lalu untuk bagian aplikasi, kita pilih Explorer. Nah, kalian akan dihadapkan lagi dengan jendela baru WK Explorer, di mana kalian berada di tab Preprocess. Di sini kalian ada tempat kalian untuk memasukkan data yang akan dianalisis. Langsung saja kita pilih Open File. Kita arahkan ke direktori di mana tempat file kalian berada yang akan dianalisis. Nah, di sini kalian juga bisa memilih tipe filenya. Kita sesuaikan dengan data yang dimiliki. Kebetulan saya punyanya adalah CSV ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan dataset dari PlayGolf. Maka kita pilih datanya, lalu kita klik Open. Akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita pindah ke tab sampingnya, yaitu tab Classify. Secara default di sini sudah terpilih classifiernya adalah 0R. Maka dari itu untuk kali ini kita mulai dengan 0R terlebih dahulu. Nah, jadi misalkan saja dataset yang kita punya tadi adalah dataset khusus yang kita gunakan untuk training data. Maka dari itu untuk test optionnya kita pilih training set. Nah, kemudian untuk option di bawah ini kita biarkan default saja. Kita biarkan default di PlayGolf. Mengapa? Karena memang atribut PlayGolf inilah yang akan kita jadikan sebagai kelas tujuan. Lalu tinggal kita klik Start. Maka akan muncul output seperti di samping ini. Bisa kita lihat bahwa skemanya adalah 0R, relation-nya PlayGolf, instance-nya ada 14, atributnya ada 5, ada outlook, temp, humidity, windy, PlayGolf. Kemudian hasil yang didapat adalah 0R predicts class value-nya bernilai yes. Di sini apa artinya? Artinya bahwa untuk data baru nanti akan diprediksikan bernilai yes, yang artinya adalah akan bermain golf seperti itu. Selain itu, di sini juga menyediakan ringkasan dari analisis datanya. Contohnya adalah ini adalah instan yang benar terklasifikasi, jumlahnya ada 9, ada 64,2857% dan lain-lainnya. Kemudian di sini juga menyediakan confusion matrix-nya seperti ini. Bisa dilihat bahwa di sini true positifnya bernilai 9, kemudian true negatifnya bernilai 0, kemudian false positifnya bernilai 5 dan false negatifnya bernilai 0. Sehingga bisa didapat akurasi dari ini adalah 64,2857%. Langsung kita ubah classifiernya menjadi 1R dengan klik itu tadi, klik choose, kemudian pilih 1R. Untuk test option dan option di bawah ini tidak usah kita ubah, kita biarkan default saja, lalu kita pilih start. Maka akan muncul output seperti di samping. Bisa dilihat kembali bahwa skemanya yang digunakan adalah 1R, relation-nya PlayGolf, instannya ada 14, atributnya ada 5, ada outlook, temp, humidity, windy, PlayGolf. Kemudian hasil yang didapat adalah, nah dari keempat atribut ini, atau prediktor ini ternyata terpilih satu prediktor
terbaik, best predictor, yaitu adalah outlook, di mana hasilnya mengatakan bahwa jika rainy maka no, jika overcast maka yes, jika sunny maka yes. Artinya jika rainy maka akan tidak bermain golf, jika overcast akan bermain golf, jika sunny akan bermain golf. Kemudian di sini juga bisa dilihat ringkasan dari analisis datanya dan confusion matrixnya. True positif 7, true negatif 3, false positif 2, false negatifnya 2. Sehingga akurasi yang didapat adalah ini 71,4286%. Oke deh, cukup sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi dari 0R dan 1R. Untuk teman saya persilakan. Kelebihan dan kelemahan metode klasifikasi 1R dan 0R. Yang pertama, kelebihan dan kelemahan dari 1R. 1R memiliki kelebihan yaitu mempunyai aturan yang sangat sederhana karena hanya melibatkan satu prediktor. Lalu, 1R memiliki akurasi yang tinggi pada dataset yang memiliki nilai kelas yang sedikit. Kelemahan dari 1R yaitu memiliki akurasi yang rendah pada dataset yang memiliki nilai kelas yang tinggi. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari 0R. Kelebihan dari 0R yaitu merupakan metode klasifikasi yang paling sederhana, yang langsung berhubungan dengan target dan mengabaikan semua prediktor. Lalu, waktu untuk membangun model dengan menggunakan 0R sangat cepat. Kelemahan dari 0R yaitu akurasi metode klasifikasi 0R lemah, karena tidak memakai atribut prediktor. Demikian penjelasan materi mengenai metode klasifikasi 1R dan 0R. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.